Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum materi yang kedua ini Bapak mulai, Bapak harapkan kepada mahasiswa dan mahasiswi program studi Tadris Bahasa Inggris untuk memahami dan mencermati materi pada kesempatan kali ini. Karena harapan Bapak, mahasiswa dan mahasiswi program studi Tadris Bahasa Inggris mampu menerapkan hakikat belajar dan pembelajaran. Lebih-lebih, mahasiswa dan mahasiswi program studi Tadris Bahasa Inggris nantinya sudah menjadi seorang guru atau profesinya menjadi seorang guru, atau bahkan dari sekian mahasiswa-mahasiswi program studi Tadris Bahasa Inggris yang ada di kelas ini sudah menjadi seorang guru. Baik, kita lanjut saja pada materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Khalilur Rahim akan menyampaikan sebuah materi yang bertema hakikat belajar dan pembelajaran. Dari tema tersebut ada beberapa poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, hakikat belajar. Yang kedua, pengertian belajar menurut beberapa ahli. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi belajar. Yang keempat, tujuan belajar. Yang kelima, teori belajar. Yang keenam, hakikat pembelajaran. Yang keenam, faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah model pembelajaran. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang hakikat belajar. Secara harfiah, belajar adalah yang tidak tahu menjadi tahu. Secara keilmuan, belajar merupakan perilaku kognitif yang memerlukan tingkat keterbukaan, kondisi tertentu yang akan menghasilkan perubahan perilaku atau disposisi untuk bertindak. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Belajar adalah suatu proses yang berlangsung di dalam diri seseorang yang merubah tingkah lakunya, baik tingkah laku dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. Pada hakikatnya, proses belajar mengajar adalah proses komunikasi. Kegiatan belajar mengajar di kelas merupakan suatu dunia komunikasi tersendiri, di mana guru dan siswa bertukar pikiran untuk mengembangkan ide dan pengertian. Belajar adalah kegiatan dengan usaha atau rekayasa pembelajaran dari segi siswa. Belajar yang dialaminya sesuai dengan pertumbuhan jasmani dan perkembangan mental. Akan menghasilkan hasil belajar sebagai wujud emansipasi siswa menuju kemandirian. Dari segi guru, kegiatan belajar siswa merupakan akibat dari tindakan, pendidikan, atau pembelajaran. Proses belajar siswa tersebut menghasilkan perilaku yang dikehendaki, suatu hasil belajar sebagai dampak dari pengajaran. Kita akan membahas tentang pengertian belajar menurut beberapa ahli. Yang pertama, kita akan membahas belajar menurut Skinner. Belajar menurut Skinner adalah suatu perilaku pada seseorang belajar, maka responnya menjadi lebih baik. Sebaliknya, bila ia tidak belajar, maka responnya menurun. Dalam belajar ditemukan adanya hal sebagaimana berikut. Kesempatan terjadinya peristiwa yang menimbul respon pembelajaran, responsi pembelajar, dan konsekuensi yang bersifat menguatkan respon tersebut. Pemerkuat terjadi pada stimulus yang menguatkan konsekuensi tersebut. Sebagai ilustrasi, perilaku respon si pembelajar yang baik diberi hadiah. Sebaliknya, perilaku respon yang tidak baik diberi teguran dan hukuman. Yang kedua,
belajar menurut Gagne. Menurut Gagne, belajar merupakan kegiatan yang kompleks. Belajar adalah seperangkat proses kognitif yang mengubah sifat stimulasi lingkungan yang melewati pengelola informasi menjadi kapabilitas baru. Menurut Gagne, belajar terdiri dari 3 komponen penting, yaitu kondisi eksternal, kondisi internal, dan hasil belajar. Belajar merupakan interaksi antara keadaan internal dan proses kognitif siswa. Dengan stimulus dari lingkungan, proses kognitif tersebut menghasilkan suatu hasil belajar. Hasil belajar tersebut terdiri dari informasi verbal, keterampilan intelek, strategi kognitif, keterampilan motorik, dan sikap. Yang dimaksud dengan informasi verbal adalah kapabilitas untuk menggunakan pengetahuan dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Sedangkan yang dimaksud dengan keterampilan intelektual adalah kecakapan yang berfungsi untuk berhubungan dengan lingkungan hidup serta berprestasi konsep dan lambang. Terus selanjutnya yang dimaksud dengan strategi kognitif adalah kemampuan yang menyeluruh dan mengarah aktivitas kognitifnya sendiri. Terus selanjutnya keterampilan motorik adalah kemampuan melakukan serangkai gerakan jasmani dalam urusan dan koordinasi sehingga terwujud otomatisme gerakan jasmani. Yang terakhir yaitu sikap. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut. Yang ketiga, belajar menurut pandangan Piaget. Pandangan Piaget berpendapat bahwa pengetahuan dibentuk oleh individu. Perkembangan intelektual melalui tahap-tahap berikut. Sosiomotor, yaitu kisaran 0 sampai 2 tahun. Pra-operasional 2 sampai 7 tahun. Operasional konkret 7 sampai 11 tahun dan oprai formal yaitu 11 tahun ke atas. Menurut Piaget, pembelajaran terdiri dari 4 langkah berikut. Yang pertama, menentukan topik yang dapat dipelajari oleh anak sendiri. Yang kedua, memilih atau mengembangkan aktivitas kelas dengan topik tersebut. Yang ketiga, mengetahui adanya kesempatan bagi guru untuk mengemukakan pertanyaan menunjang proses pemecahan masalah. Dan yang keempat, menilai pelaksanaan tiap kegiatan, memperhatikan keberhasilan, dan melakukan revisi. Belajar pengetahuan meliputi 3 fase. Fase-fase tersebut itu adalah eksplorasi, pengenalan konsep, dan aplikasi konsep. Yang keempat, sekarang belajar menurut Rogers. Rogers mengemukakan pentingnya guru memperhatikan prinsip pendidikan. Rogers mengemukakan saran tentang langkah-langkah pembelajaran yang perlu dilakukan oleh guru. Pembelajaran meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, guru memberikan kepercayaan kepada kelas agar kelas memilih belajar secara terstruktur. Yang kedua, guru dan siswa membuat kontrak belajar. Dan yang ketiga, guru menggunakan metode inquiry atau belajar menemukan discovery learning. Yang ketiga, guru menggunakan metode simulasi. Dan yang kelima, guru mengadakan latihan kepekaan agar siswa mampu menghayati perasaan dan berpartisipasi dengan kelompok lainnya. Dan yang terakhir, guru bertindak sebagai fasilitator belajar. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan belajar. Beberapa ahli mengemukakan pendapat mereka mengenai tujuan belajar. Yang pertama, Sukandi berpendapat bahwa tujuan belajar adalah mengadakan perubahan tingkah laku dan perbuatan.
Perbuatan itu dapat dinyatakan sebagai suatu kecakapan, keterampilan, kebiasaan, sikap, pengertian, sebagai pengetahuan atau penerimaan dan penghargaan. Sedangkan belajar menurut Surahman, tujuan belajar adalah mengumpulkan pengetahuan, penanaman konsep dan pengetahuan, dan pengembangan sikap dan perubahan. Demikian pula bahwa tujuan belajar itu dimaknai sebagai pernyataan mengenai keterampilan atau konsep yang diharapkan dapat dikuasai oleh peserta didik pada akhir periode pembelajaran. Dari para pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan belajar adalah perubahan tingkah laku dan perubahan yang ditandai dengan kecakapan, keterampilan, kemampuan, dan sehingga tercapainya hasil belajar yang diharapkan. Sekarang kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dibedakan atas dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor tersebut saling mempengaruhi dalam proses belajar individu, sehingga menentukan kualitas hasil belajar. Faktor internal dan faktor psikologis. Faktor internal yang berkaitan dengan faktor psikologis. Faktor-faktor psikologis adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Faktor-faktor ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama keadaan jasmani. Keadaan jasmani pada umumnya sangat mempengaruhi aktivitas belajar seseorang. Kondisi fisik yang sehat dan bugar akan memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan belajar individu. Sebaliknya, kondisi fisik yang lemah atau sakit akan menghambat tercapainya hasil belajar yang maksimal. Oleh karena itu, keadaan jasmani sangat mempengaruhi proses belajar. Maka perlu ada usaha untuk menjaga kesehatan jasmani. Yang kedua, keadaan fungsi jasmani atau fisiologis. Selama proses belajar berlangsung, peran fungsi fisiologis pada tubuh manusia sangat mempengaruhi hasil belajar, terutama panca indera. Panca indera yang berfungsi dengan baik akan mempermudah aktivitas belajar dengan baik pula. Dalam proses belajar, panca indera merupakan pintu masuk bagi segala informasi yang diterima dan ditangkap oleh manusia, sehingga manusia dapat mengenal dunia luar. Selanjutnya masih di faktor internal yang berkaitan dengan faktor psikologis. Faktor-faktor psikologis adalah keadaan psikologis seseorang yang dapat mempengaruhi proses belajar, di antaranya yang pertama yaitu kecerdasan atau inteligensi siswa. Kecerdasan merupakan faktor psikologis yang paling penting dalam proses belajar siswa. Karena itu, menentukan kualitas belajar siswa, semakin tinggi tingkat inteligensi seseorang individu, semakin besar pula individu tersebut meraih sukses dalam belajar. Sebaliknya, semakin rendah tingkat inteligensi individu, semakin sulit individu itu untuk mencapai kesuksesan belajar. Oleh karena itu, perlu bimbingan belajar dari orang lain, seperti guru, orang tua, dan lain sebagainya. Sebagai faktor psikologis yang penting dalam mencapai kesuksesan belajar, maka pengetahuan dan pemahaman tentang kecerdasan perlu dimiliki oleh setiap calon guru atau guru profesional, sehingga mereka dapat memahami tingkat kecerdasan siswanya. Yang kedua yaitu motivasi. Motivasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keefektifan kegiatan belajar siswa. Motivasi yang mendorong siswa ingin melakukan kegiatan belajar, para ahli psikologi mendefinisikan motivasi sebagai proses di dalam diri individu yang aktif
mendorong, memberikan arahan, dan menjaga perilaku setiap saat. Seorang ilmuwan yang bernama Selvin mengemukakan motivasi juga diartikan sebagai pengaruh kebutuhan dan keinginan terhadap intensitas dan arah perilaku seseorang. Yang ketiga yaitu minat. Minat sama halnya dengan kecerdasan dan motivasi, karena memberi pengaruh terhadap aktivitas belajar. Karena jika seseorang tidak memiliki minat untuk belajar, ia akan tidak bersemangat atau bahkan tidak mau belajar. Oleh karena itu, dalam konteks belajar di kelas, seorang guru atau pendidik lainnya perlu membangkitkan minat siswa agar tertarik terhadap materi pelajaran yang akan dipelajarinya. Yang keempat yaitu sikap. Dalam proses belajar, sikap individu dapat mempengaruhi keberhasilan proses belajar. Sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara relatif tahap terhadap objek, orang, peristiwa, dan sebagainya, baik secara positif maupun negatif. Sikap siswa dalam belajar dapat dipengaruhi oleh perasaan senang atau tidak senang pada performa guru, pelajar, atau lingkungan sekitarnya. Dan untuk mengantisipasi munculnya sikap yang negatif dalam belajar, guru sebaiknya berusaha untuk menjadi guru yang profesional dan bertanggung jawab terhadap profesi yang dipilihnya. Yang kelima, bakat. Faktor psikologis yang mempengaruhi proses belajar adalah bakat. Secara umum, bakat didefinisikan sebagai kemampuan potensial yang dimiliki seorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Berkaitan dengan belajar, Selvin mendefinisikan bakat sebagai kemampuan umum yang dimiliki seorang siswa untuk belajar. Dengan demikian, bakat adalah kemampuan seseorang yang menjadi salah satu komponen yang diperlukan dalam proses belajar seseorang. Apabila bakat seseorang sesuai dengan bidang yang sedang dipelajarinya, maka bakat itu akan mendukung proses belajarnya, sehingga kemungkinan besar ia akan berhasil. Sekarang kita akan beralih pada faktor eksternal. Faktor eksternal itu dibagi menjadi dua. Yang pertama lingkungan sosial, dan yang kedua lingkungan non sosial. Yang pertama lingkungan sosial. Lingkungan sosial di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama lingkungan sosial masyarakat. Kondisi lingkungan masyarakat, tempat tinggal siswa akan mempengaruhi belajar siswa. Lingkungan siswa yang kumuh, banyak pengangguran, dan anak-anak terlantar juga dapat mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Paling tidak, siswa kesulitan ketika memerlukan teman belajar, diskusi, atau menjamin alat-alat belajar yang kebetulan belum dimilikinya. Yang kedua, lingkungan sosial keluarga. Lingkungan ini sangat mempengaruhi kegiatan belajar. Ketegangan keluarga, sifat-sifat orang tua, demografi keluarga, pengelolaan keluarga, semuanya dapat memberi dampak terhadap aktivitas belajar siswa. Hubungan antara anggota keluarga, orang tua, anak, kakek, atau adik yang harmonis akan membantu siswa melakukan aktivitas belajar dengan baik. Dan yang ketiga, lingkungan sosial sekolah. Contohnya seperti guru, administrasi, dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi proses belajar seseorang siswa. Hubungan yang harmonis antara ketiganya dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk belajar lebih baik di sekolah. Maka, para pendidik, orang tua, dan guru perlu memperhatikan dan memahami bakat yang dimiliki oleh anaknya atau peserta didiknya.
antara lain dengan mendukung, ikut mengembangkan, dan tidak memaksa anak untuk memilih jurusan yang tidak sesuai dengan bakatnya. Yang kedua yaitu lingkungan non-sosial. Yang mana lingkungan non-sosial di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama lingkungan alamiah. Lingkungan alamiah seperti kondisi udara yang segar, tidak panas, dan tidak dingin. Sinar yang tidak terlalu silau atau kuat, atau tidak terlalu lemah atau gelap. Suasana yang sejuk dan tenang. Lingkungan alamiah tersebut merupakan faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Sebaliknya, bila kondisi lingkungan alam tidak mendukung, proses belajar siswa akan terhambat. Yang kedua, faktor instrumental, yaitu perangkat belajar yang dapat dikelola dua macam. Pertama, ada hardware seperti gedung sekolah, alat-alat belajar, fasilitas belajar, lapangan olahraga, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu software seperti kurikulum sekolah, peraturan-peraturan sekolah, buku panduan, dan lain sebagainya. Faktor materi pelajar yang diajarkan ke siswa, faktor ini hendaknya disesuaikan dengan usia perkembangan siswa. Begitu juga dengan metode mengajar guru, disesuaikan dengan kondisi perkembangan siswa. Karena itu, agar guru dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap aktivitas belajar siswa, maka guru harus menguasai materi pelajaran dan berbagai metode mengajar yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi siswa. Sekarang kita akan membahas tentang teori belajar. Teori belajar yang pertama, teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme menjelaskan belajar itu adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan atau stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon. Berdasarkan hukuman-hukuman mekanistik, stimulasi tidak lain adalah lingkungan belajar anak, baik yang internal maupun eksternal, yang menjadi penyebab belajar. Sedangkan respon adalah akibat atau dampak berupa reaksi fisik terhadap stimulasi belajar, berarti penguatan ikatan, asosiasi, sifat, dan kecenderungan perilaku. Ciri-ciri teori behaviorisme adalah sebagai berikut. Yang A, mementingkan faktor lingkungan. Yang B, menekankan pada faktor bagian. Yang C, menekankan pada tingkah laku yang nampak dengan mempergunakan metode objektif. Yang D, sifatnya mekanis. Yang E, mementingkan masa lalu. Yang kedua, sekarang teori belajar kognitivisme. Teori kognitivisme mengacu pada wacana psikologi kognitif dan berupaya menganalisis secara ilmiah proses mental dan struktur ingatan atau kognitif dalam aktivitas belajar. Yang ketiga, teori belajar konstruktivisme. Konsep dasar belajar menurut teori belajar konstruktivisme adalah pengetahuan baru dikonstruksi sendiri oleh peserta didik secara aktif berdasarkan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya. Pembelajaran konstruktivisme merupakan suatu teknik pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk membina sendiri secara aktif pengetahuan dengan menggunakan pengetahuan yang telah ada dalam diri mereka masing-masing. Yang keempat, teori belajar humanisme. Menurut teori belajar humanisme, proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar humanisme lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi
daripada bidang kajian psikologi belajar. Sekarang kita akan membahas tentang hakikat pembelajaran. Pembelajaran artinya suatu proses belajar yang terjadi karena adanya guru sebagai pengajar atau pendidik dan adanya murid atau peserta didik sebagai yang diajar atau sebagai penerima ilmu pengetahuan atau keterampilan. Secara umum, istilah belajar dimaknai sebagai suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku. Dengan pengertian demikian, maka pembelajaran dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Adapun yang dimaksud dengan proses pembelajaran adalah sarana dan cara bagaimana suatu generasi belajar, atau dengan kata lain, bagaimana sarana belajar itu secara efektif digunakan. Hal ini tentu berbeda dengan proses belajar yang diartikan sebagai cara bagaimana para pembelajar itu memiliki dan mengakses isi belajar itu sendiri. Maka dapat dipahami bahwa pembelajaran membutuhkan hubungan dialogis yang sungguh-sungguh antara guru dan peserta didik, di mana penekanannya adalah pada proses pembelajaran oleh peserta didik dan bukan pengajaran oleh guru. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan tugas guru adalah mengkoordinasikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai usaha sadar pendidikan untuk membentuk peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Di sini pendidikan berbagai sebagai fasilitator yang menyediakan fasilitas dan menciptakan situasi yang mendukung peningkatan kemampuan belajar peserta didik. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Di sini faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran dibagi menjadi 7. Yang pertama faktor kecerdasan, yang kedua faktor belajar, yang ketiga faktor sikap, yang keempat faktor kegiatan, yang kelima faktor emosi dan sosial, dan yang keenam faktor lingkungan, dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah faktor guru. Yang pertama yaitu faktor kecerdasan. Yang dimaksud dengan kecerdasan ialah kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan berpikir yang sifatnya rumit dan abstrak. Kecerdasan adalah suatu kemampuan yang dibawa dari lahir, sedangkan pendidikan tidak dapat meningkatkannya, tetapi hanya dapat mengembangkannya. Yang kedua, faktor belajar. Yang dimaksud dengan faktor belajar adalah semua segi kegiatan belajar. Misalnya, kurang dapat memusatkan perhatian kepada pelajaran yang sedang dihadapi, tidak dapat menguasai keindahan yang berkaitan sehingga kurang menguasai cara-cara belajar efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu faktor sikap. Sikap dapat menentukan kualitas belajar seseorang. Di antaranya sikap yang dimaksud di sini adalah minat, keterbukaan pikiran, prasangka atau kesetiaan, sikap yang positif terhadap belajar merangsang cepatnya kegiatan belajar. Yang keempat yaitu faktor kegiatan. Faktor kegiatan ialah faktor yang ada kaitannya dengan kesehatan, kesegaran jasmani, dan keadaan fisik seseorang. Yang kelima yaitu faktor emosi dan sosial. Faktor emosi seperti tidak senang dan rasa suka, dan faktor sosial seperti persaingan dan kerjasama sangat besar pengaruhnya dalam proses belajar. Ada di antaranya faktor ini yang sifatnya mendorong terjadinya belajar, tetapi ada juga yang menjadi hambatan terhadap belajar efektif. Yang keenam yaitu faktor lingkungan. Yang dimaksud faktor lingkungan ialah
keadaan dan suasana tempat seseorang belajar. Selain kenyamanan tempat belajar, hubungan yang kurang serasi dengan teman juga dapat mengganggu konsentrasi dalam belajar. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu faktor guru. Kepribadian guru, hubungan guru dengan siswa, kemampuan guru mengajar, dan perhatian guru terhadap kemampuan siswa turut mempengaruhi keberhasilan belajar. Guru dapat menimbulkan semangat belajar yang tinggi dan dapat juga mendorong keinginan belajar yang sungguh-sungguh. Siswa yang baik berusaha mengatasi kesulitan ini dengan memutuskan perhatian kepada bahan pelajaran, bukan kepada kepribadian gurunya. Selanjutnya kita akan membahas tentang model-model pembelajaran. Model-model pembelajaran di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama model pembelajaran langsung, dan yang kedua model pembelajaran komparatif, dan yang ketiga model pembelajaran berdasarkan masalah. Yang pertama yaitu model pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung merupakan model pembelajaran yang lebih berpusat pada guru dan lebih mengutamakan strategi pembelajaran efektif guna memperluas informasi materi ajar. Model pembelajaran langsung dikembangkan untuk mengefisienkan materi ajar agar sesuai dengan waktu yang diberikan dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidak-tidaknya 3 tujuan penting pembelajaran, yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap keragaman, dan pengembangan keterampilan sosial. Yang ketiga yaitu model pembelajaran berdasarkan masalah. Pembelajaran berdasarkan masalah merupakan pendekatan yang efektif untuk mengajar proses berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran ini membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. Mungkin hanya cukup ini yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.